Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maudi Kustari. Saya di sini akan menjelaskan tentang perekrutan karyawan sumber daya manusia. Langsung saja ke definisi perekrutan karyawan. Menurut Water and Davis tahun 1996, perekrutan adalah proses menemukan dan menentukan para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Menurut Salter and Jackson 2006, proses perekrutan harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi, dan proses rekrutmen juga harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Itu selanjutnya adalah alternatif tindakan selain rekrutmen. Dikarenakan rekrutmen itu membutuhkan banyak biaya, jasa, dan juga tenaga, maka alternatif lainnya adalah yang pertama, alih daya atau menggunakan jasa eksternal. Yang kedua adalah karyawan tidak tetap atau bisa disebut juga dengan karyawan paruh waktu. Yang ketiga, organisasi sumber pekerja profesional, dan yang keempat adalah kerja lembur untuk mengganti fluktuasi jangka pendek dalam beban pekerjaan. Yang selanjutnya itu adalah sumber dan metode-metode rekrutmen. Yang dimaksud dengan sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat. Sedangkan metode adalah cara spesifik yang digunakan untuk menarik karyawan yang berpotensi. Selanjutnya adalah metode rekrutmen menurut Jackson 2006 adalah yang pertama, sumber internal, promosi, transfer. Metode internal, penggunaan lowongan jabatan atau pekerjaan, persediaan bakat. Dan selanjutnya adalah tujuan dari rekrutmen. Yang pertama adalah mengisi jabatan di tingkat awal. Yang kedua adalah mendapatkan keterampilan yang belum ada. Yang terakhir adalah mempersiapkan karyawan yang berlatar belakang berbeda dan juga memberikan ide yang berbeda juga. Selanjutnya itu adalah metode perekrutan secara eksternal yang meliputi tingkat SLTP atau sekolah kejuruan, universitas, pesaing tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, serta wirausahawan. Sedangkan metode perekrutan secara eksternal menurut Walter dan Davis tahun 1996 adalah pelamar yang datang ke perusahaan dan surat lamaran yang masuk, rekomendasi karyawan, iklan, agen tenaga kerja, serta lembaga pendidikan. Ada juga metode perekrutan secara online, di mana kami hanya mengiklankan di satu situs web perusahaan atau dengan membukanya di Jobfire. Serta yang terakhir adalah hambatan dan tantangan metode perekrutan karyawan ini. Yang pertama adalah perencanaan yang strategik, kebiasaan perekrutan, persyaratan kerja, biaya, insentif, dan kebijakan organisasi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tita Wirdiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Wirdiati, NIM 2018 051 0138. Saya akan mempresentasikan contoh perekrutan karyawan di PT Bank Syariah Mandiri.
Seperti halnya salah satu perusahaan perbankan berbasis syariah yang ada di Indonesia ini, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, melakukan perencanaan perekrutan sumber daya manusia dengan menambah karyawan baru di masing-masing kantor cabangnya. Rencana tersebut perlu diadakannya tindakan. Tindakan ini juga harus direncanakan karena proses tindakan ini sebagai penentu jalur mana yang akan digunakan untuk merekrut karyawan baru, bisa melalui pelamar yang melamar langsung via website dari bank ataupun pendaftaran online, atau melalui job fair yang bisa diadakan di tempat-tempat tertentu. Namun, proses perekrutan dan rencana tindakan yang ditetapkan oleh ini juga perlu diadakannya konfirmasi dan permintaan khusus dari masing-masing kantor cabang. Setelah rencana perekrutan sumber daya manusia, rencana tindakan yang akan dilakukan dan konfirmasi dari masing-masing kantor cabang, terciptalah lowongan pekerjaan yang teridentifikasi. Misalnya sebagai contoh, PT Bank Syariah Mandiri ingin memerlukan penambahan karyawan baru pada bagian program reguler dan manajemen deployment program, dengan mengikuti sertakan perusahaan tersebut pada job fair yang diadakan di Gelora Bung Karno dengan jumlah karyawan yang tidak diketahui oleh pelamar, baik untuk program reguler atau MDV. Setelah diketahui lowongan pekerjaannya, pelamar akan diberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan. Biasanya akan diberitahukan lowongan apa saja yang sedang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Pemberitahuannya bisa datang langsung ke booth BSM yang tersedia melalui karyawan dari BSM itu sendiri, atau dari brosur poster yang ada di bos BSM. Selain deskripsi pekerjaan, akan tertera pula persyaratan bagi calon pelamar yang bisa disebut sebagai spesifikasi pekerjaan. BSM memiliki standar sendiri yang calon pelamar yang akan mengikuti proses seleksi, seperti berpenampilan menarik, belum menikah, pendidikan minimal D3 diutamakan S1, IPK minimal 2,75, akreditasi A, usia maksimal 20 tahun, dan lainnya seperti lainnya. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan ini biasanya calon memiliki ketertarikan dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh BSM. Metode perekrutan ada dua, yaitu metode cetak, metode online. Metode cetak yaitu menggunakan media iklan seperti koran, majalah, jurnal, profesi, radio, televisi, dan billboard menginformasikan kebutuhan tenaga kerja yang di perusahaan tenaga kerja. Metode online kemudian informasi yang membantu perencanaan proses perekrutan dan juga pencarian pekerjaanmu. Internet, perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang perencana kerja berikut kompetensi yang diberikan, sehingga dalam waktu yang singkat perusahaan dapat menghubungi pencari. Langkah-langkah rekrutmen. Rekrutmen 1. Menentukan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan setelah diketahui adanya jabatan atau pekerjaan yang kekosongan bisa terjadi akibat adanya karyawan yang mengundurkan diri, pasien, meninggal dunia. 2. Menentukan persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 3. Menentukan sumber dari metode perekrutan. Langkah-langkah terakhir yang adalah menentukan sumber dan metode rekrutmen yang paling efektif dan efisien. Efektif berarti saluran atau metode yang paling memungkinkan untuk mendapatkan calon yang paling baik dan sesuai dengan perusahaan, sementara efisien dimaksudkan sebagai penggunaan baik waktu, biaya yang paling murah dalam pelaksanaan proses rekrutmen bisa diperoleh dari beberapa sumber, dan dari sumber tersebut kemudian ditentukan metode yang dianggap tepat. Proses seleksi calon internal. Dalam proses seleksi calon yang bersumber dari organisasi sendiri untuk mengisi posisi-posisi jabatan yang lowong, biasanya untuk promosi. Proses seleksi terhadap para calon internal di lembaga pemerintahan tidaklah mudah karena tidak memiliki roadmap operasional karir. Hal tersebut memberikan tidak peluang bagi setiap orang yang untuk menduduki posisi jabatan struktural apapun. Yang kedua, seleksi calon internal merupakan seleksi terdapat
pelamar yang berasal dari luar. Organisasi melibatkan sistem peraturan yang prosedur dan kriteria yang lebih luas, sehingga proses ini jauh lebih lama dan penempatan terdapat calon internal. Standarisasi metode seleksi. Metode seleksi adalah sebagai alat untuk mengukur kapasitas atau kinerja. Setiap kriteria seleksi yang dimiliki oleh pelamar perlu distandarisasi sehingga setiap individu peserta tes akan mendapat materi yang sama. Dengan demikian, tim seleksi dapat membandingkan mana yang pelamar yang dinilai memenuhi syarat dan mana yang tidak, mana yang terbaik dan mana yang kurang baik. Sebagai pedoman, metode seleksi mengundang penjelasan secara rinci tentang dua hal mendasar yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh tim seleksi agar seleksi tidak melenceng dari arah yang telah ditentukan. Walaupun kriteria sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah diperlukan perusahaan, tetapi apabila penerapan teknik seleksi yang digunakan tidak tepat, maka hasil seleksi dapat melenceng dari yang ditentukan. Kedua hal penting yang dimaksud validitas dan reliabilitas dari metode seleksi yang digunakan. Seleksi sebagai calon karyawan mencakup dua aspek yang berbeda, yaitu aspek nyata, misalnya tinggi badan, dan aspek yang tidak nyata atau tidak nampak, misalnya kognisi, prestasi, motivasi, dan lain-lain. Alat ukur dari metode seleksi dikatakan reliable. Bila digunakan untuk mengukur aspek nyatanya, maka hasil akan sama walaupun yang menggunakan alat tersebut orang yang berbeda, waktu pengukuran berbeda, dan konteksnya juga berbeda. Jenis-jenis metode seleksi. Jenis proses seleksi calon karyawan dimulai dengan melakukan penyeleksian administrasi, yaitu terdapat surat pelamar berikut: KTP, ijazah, SKCK, kartu kuning, dan lain-lain yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam penyeleksi para calon pegawai terdapat beberapa jenis metode penyeleksian, diantaranya yaitu teknis kemampuan motorik, fisik, tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif meliputi tes-tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang pelamar di bidang penalaran umum atau intelijensi, dan tes kemampuan mental spesifik, yaitu terdapat tes intelijensi, tes minat dan bakat, tes kepribadian, tes kesehatan, tes praktik, tes wawancara, tes tertulis wawasan syariah, tes dokumentasi, teknik analisa data, dan pengolahan data. Setelah pengumpulan data, seleksi dijalankan biasanya diteruskan dengan kegiatan pengolahan data. Semua jenis data telah dikumpulkan oleh tim pengumpulan data lapangan, kemudian dibawa ke tempat pengolahan berlangsung untuk diperiksa dan dipelajari secara teliti oleh tim pengolahan data, sepertinya adanya editing, coding, tabulation, prefabrication. Kesimpulan dari semua materi ini, berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka penelitian dapat mengambil kesimpulan dan penelitian ini. 1. Menurut hasil wawancara di atas, proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri memiliki dua rekrutmen, yaitu media cetak dan media online. Yang saya katakan tadi, media cetak atau elektroniknya itu iklan yang menggunakan media seperti koran, jurnal, televisi, majalah, radio, dan televisi. Dan media online, kemajuan teknologi informasi telah sangat membantu mempercepat proses perekrutmen dan juga pencarian pekerjaan melalui internet. Perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang pencarian kerja. Berikut kompensasi yang dimiliki, sehingga dalam waktu yang singkat perusahaan dapat bukan pencari kerja tersebut. Kendala-kendala dalam rekrutmen ini yang berkaitan dengan proses rekrutmen calon karyawan pada PT Bank Syariah Mandiri meliputi waktu yang ACC yang terlalu lama. Solusinya yang diberikan berdasarkan keputusan yang diberikan PT Bank Syariah Mandiri adalah mengajukan beberapa calon, sehingga jika ada calon pelamar yang sudah mendapatkan ACC dari Kanwil dan dia sudah bekerja di tempat lain, PT Bank Syariah Mandiri sudah memiliki persediaan calon yang sudah diseleksi. Sarannya saya yang diberikan dalam penelitian proses rekrutmen seleksi PT Bank Syariah Mandiri, bagi pihak bank untuk mengonfirmasi harap dipercepat sehingga calon karyawan tidak menunggu lama yang akibat dia mencari pekerjaan lain, dan jika di ACC oleh Kanwil tapi dia sudah mendapat pekerjaan lain, itu hanya membuang waktu saja yang harus dipakai untuk kegiatan operasional karyawan lainnya yang berada
sehingga semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dengan adanya program perekrutan dan seleksi calon karyawan di PT Bank Syariah Mandiri ini bertujuan agar dapat meningkatkan sumber daya manusia di dalam perusahaan dan membuka lowongan pekerjaan untuk orang yang membutuhkan, juga hijrah dan berdakwah di jalan Allah, yaitu menjauhi riba. Dan hal ini mempermudah perusahaannya dan proses mencapai tujuannya. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.